Halo sahabat Merdeka, berjumpa dengan saya Lulu Handayani dalam Top News Kamis 6 Juni 2024. Berita pertama, anggota Komisi 10 DPR meluapkan kemarahannya kepada Menteri Nadiem dan pejabat Kemendikbudristek. Selanjutnya, mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yassin Limpo, menggaruk kepala saat mendengar anaknya dicecar alat terapi senilai 200 juta rupiah. Anggota Komisi 10 DPR menggelar rapat kerja dengan Mendikbudristek dan jajarannya pada Rabu 6 Juni kemarin. Anggota DPR dari fraksi Demokrat, Anita Jakoba, marah sampai menggebrak meja pejabat Kemendikbudristek tidak bijak mengelola anggaran. Anita juga meradang dengan peraturan baru yang berada di Persesjen. Menurut Anita, hal tersebut sangat tidak masuk akal. Selain itu, Anita juga meminta agar DPR memberikan surat rekomendasi ke KPK untuk memeriksa Kemendikbudristek. Menurutnya, anggaran yang dikeluarkan seperti beasiswa program Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Pintar, serta dana BOS banyak disalahgunakan. Bahkan saya minta Bapak Ibu Pimpinan, kita ambilkan rekomendasi kepada KPK, periksa apa yang ada di Kemendikbud. Karena ini banyak persoalan, PIP, KIP, dana BOS, banyak hancur ini. Tolong Ibu, saya minta Pak Pimpinan, kita berikan rekomendasi kepada KPK, periksa dari 2021, 2022, 2023. Nggak usah tambah anggaran kalau memang banyak korupsi uang negara habis, bukan untuk rakyat. Saya marah Pak Menteri untuk saksian kalinya. Karena memang ini kenyataannya di lapangan. Jangan dong kita dibikin seperti anak kecil. Kok apa yang diusulkan kita mesti diverifikasi oleh Dinas Pendidikan? Anda mau nggak sebagai menteri diverifikasi oleh oleh dinas? Jangan aneh-aneh lah. Kalian tuh dipilih oleh presiden, harusnya berikanlah yang terbaik untuk rakyat. Semoga pembicaraan saya ini dilihat oleh presiden yang baru. Semoga presiden yang baru memperhatikan kinerja kementerian sekarang ini, memperhatikan eselon-eselon 1 yang sudah ada ini. Tidak memberikan solusi kepada negara, hanya membuat persoalan di daerah. Yang tertinggal tetap tertinggal, yang guru menangis tetap menangis. Bicara plafon digital, mana keadilan untuk daerah 3T? Enak daerah-daerah yang sudah ada internetnya, diberikan terus. Tapi kita yang daerah 3T yang tidak ada internetnya dibiarkan begitu saja. Mana keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, Pak Menteri? Saya sangat kecewa. Kita sudah mau habis masa jabatan, Anda mungkin sebentar lagi habis, atau Anda lanjut saya tidak tahu. Tapi saya puji Tuhan, Tuhan dan rakyat masih memilih saya kembali. Dan sampai ini, apapun yang terjadi, kita yang terpilih kembali, kita akan tetap memperjuangkan keadilan dan kebenaran untuk kemajuan anak negeri kita. Bukan untuk kita anggota dewan, bukan. Jadi jangan aneh-aneh punya pikiran negatif terhadap wakil rakyat. Semua data-data yang kita pilih itu adanya di dapodik sekolah. Perhatikan dong operator sekolah, perhatikan kepala sekolah, perhatikan dinas. Jangan hanya urus yang besar-besar triliunan, tapi begitu sampai di bawah tidak pernah diperhatikan. Omong kosong semua ini. Saya setuju KPK memberikan rekomendasi. Bila perlu kita berikan rekomendasi kepada KPK, periksa Kemendikbud. Biar kita lihat siapa yang bobrok, siapa yang mencintai negeri ini sebetulnya. Wakil rakyat kah? Atau mereka? Jangan begitu dong. Bikin Persesjen memalukan Bu Sekjen. Ya iyalah, Anda jangan senyum. Anda membuat Persesjen, tidak pikir, masa kita diverifikasi oleh dinas? Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menggelar sidang lanjutan untuk pemeriksaan saksi dalam perkara mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo pada Rabu kemarin. Anggota DPR Indira Cundatita dicecar soal biaya terapi yang mencapai 200 juta rupiah. Anak SYL sekaligus Ketua Umum Garda Wanita Malahayati Partai Nasdem itu dicecar hakim soal pemberian mobil yang dibayar tunai. Mendengar pernyataan sang anak, SYL hanya bisa diam sambil menggaruk kepala. Selain itu, hakim juga mencecar soal terapi stem cell yang mencapai 200 juta rupiah. Ada Mercy S400. Tidak. Yang ada Porsche yang pinjaman dari anak saya. Porsche, ya kan, terparkir di rumah saudara. Ya. Kemudian saudara mengatakan tadi saudara menerima apa lagi? Saudara menerima lagi pemberian dari orang tua saudara di Mufai. Iya. Gimana ceritanya?
Jadi izin menceritakan singkat, Yang Mulia, saya pernah curhat ke bapak saya berbincang waktu itu, saya banyak kegiatan bakti sosial keluar dan mobil waktu itu hanya Alphard saja, dan itu membuat boros dan muatannya sedikit. Saya tanyakan apa ada yang bisa saya pinjam pakai dari bapak atau bagaimana yang bisa saya gunakan untuk kegiatan-kegiatan bakti sosial. Waktu itu terakhir saya ke Banten. Artinya saudara, tadi kan saya tanyakan siapa yang menyerahkan mobil itu ke saudara? Saudara sendiri bilang tidak tahu. Waktu mobil itu datang, Apakah ada orang Kementerian Pertanian yang antar? Iya. Saya tidak tahu ya Mulia. Itu kan mobil Saya baru. tahu, iya. Itu kan mobil baru. Siap. Iya kan? Apakah saudara tahu bahwa mobil itu dibayar cash 500 juta? Saya tidak tahu. Tidak tahu. Itulah. Sebenarnya kalau pakai aja ya. Kalau pakai aja, tahu sumber dananya dari mana? Ya? Sumber anggaran itu dari mana? Saudara tidak tahu. Saya tidak tahu. Kemudian keterangan saksi lain juga, saudara Bambang Pamudi. Bambang Pamudi sudah tidak kenal juga. Tidak kenal. Mulia. Ini ada permintaan dari saudara untuk pembayaran terapi steam care, steam cell. Saya tidak Pernah pernah. nggak saudara steam cell? Ini 200 juta loh. Tidak Bambang pernah. Pamudi kemarin dulu saya catat. Bambang Pamudi 200 juta steam cell untuk saudara. Tidak pernah yang Mulia. Oke, tidak pernah. Untuk saudara ya. Baik, kemudian ada juga pengeluaran biaya 21 juta untuk beli. Demikian informasi kali ini bersama saya, Lulu Handayani. Simak berita lainnya hanya di merdeka.com.